Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 181 Menara Hantu Asura. Para jenius ini tidak terlihat dalam beberapa ujian terakhir, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa mereka semua muncul dalam ujian ini. Apakah hari ini merupakan hari yang istimewa? Saat seseorang berteriak, mereka tidak lupa menambahkan spekulasi mereka. Ya, bahkan Gubo muncul. Dia adalah orang nomor 1 di generasi muda dalam World Spirit Guild. Dia baru berusia 16 tahun dan dia sudah berada di level 7 Origin Realm. Menurut rumor, pencapaiannya dalam teknik Spirit Formation tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Bahkan lebih banyak tatapan orang tertuju pada pemuda yang memimpin kelompok jenius itu. Pemuda itu secantik wanita dan ada senyum ramah di wajahnya yang sama sekali tidak dipaksakan. Gubo, kau akhirnya memutuskan untuk mengikuti ujian jubah putih. Tepat pada saat itu, suara lain yang jelas tiba-tiba terdengar. Melihat ke sekeliling, sekelompok pemuda dan pemudi yang mengenakan pakaian hitam juga berjalan ke aula. Kelompok pemuda dan pemudi itu berjumlah sekitar 100 orang. Mereka juga merupakan naga dan burung phoenix di antara para pria dan wanita. Jumlah mereka tidak kurang dari para jenius di World Spirit Guild, dan kultivasi mereka juga tidak kalah. Pemuda yang memimpin itu sama persis dengan Gubo, juga berada di alam origin tingkat 7. Usia mereka juga sangat mirip, sepertinya dia juga berusia 16 tahun. Namun, ketika kelompok pemuda dan pemudi itu dibandingkan dengan para jenius dari World Spirit Guild, ada perbedaan yang mencolok. Mereka tidak memiliki sedikit pun senyum di wajah mereka dan yang ada hanyalah wajah penuh kebanggaan. Itu adalah para jenius dari klan Jie. Mereka juga mengikuti ujian jubah putih. Hari apa hari ini? Apakah orang itu orang nomor 1 di generasi muda klan Jie, Jie Bufan? Kemunculan para pemuda dan pemudi itu menimbulkan reaksi besar lainnya dari kerumunan. Mereka adalah orang-orang dari klan jenius kuno, klan Jie. Jie Bufan. 100 tahun yang lalu, para senior dari World Spirit Guildku pernah mengikuti kontes Spirit Formation di Twisted Forest dengan Jie klanmu, tetapi berakhir dengan hasil seri. Hari ini, generasi muda dari pihakmu dan pihakku berkumpul di sini lagi. Ini benar-benar takdir. Gubo tersenyum dan berkata, jangan seperti ini lagi. Tahun itu, jika orang misterius itu tidak ikut campur, klan Jie-ku pasti sudah mengalahkan serikat roh duniamu. Bukanlah takdir bahwa kita bertemu di sini hari ini. Ini adalah persaingan antara dua generasi muda. Kamu dan aku sama-sama tahu itu di dalam hati kita, jadi tidak perlu bertindak. Jie Bufan mendengus dingin dan berkata, dasar kau, kenapa kau jadi gila? Hari ini, menara hantu Asura akan menghancurkanmu dan tidak seorang pun dari kalian akan bisa naik ke lantai 4. Seorang pemuda di World Spirit Guild berteriak tidak senang. Lantai 4, kau mau ke sana? Jie Bufan mencibir dan berkata. Ekspresi pemuda itu berubah dan dia sedikit terdiam. Sampah itu harus diam saja. Menyebut lantai 4 bersamaku, akan sangat beruntung jika kau bisa naik ke lantai 3. Jie Bufan menunjukkan ekspresi meremehkan di wajahnya. Benar, aku tidak bisa naik ke lantai 4, tapi Gubo pasti bisa. Dia akan menekanmu sampai mati di lantai 4. Pemuda itu menegur. Gubo. Aku yakin Gubo bisa, tapi sayangnya, targetku adalah lantai 5. Gubo, apakah kau berani datang? Tanya Jie Bufan. Sampai jumpa di lantai 5. Gubo tersenyum tipis dan tidak berbicara lagi. Ia memimpin para jenius dari World Spirit Guild ke sebuah ruangan mewah. Itu adalah tempat istirahat, namun, tidak sembarang orang bisa memasuki area itu. Saat mereka melihat para jenius berjalan mendekat, orang-orang dari World Spirit Guild mengangguk dan membungkuk ke arah Gubo dan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa bakat mereka tidak buruk, status mereka juga cukup bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin para ahli bersikap begitu sopan kepada mereka? Ayo pergi. Jie Bufan juga mengeluarkan lencana khusus dan berjalan menuju ruang istirahat mewah lainnya di aula. Saat mereka menghadapi kelompok itu, orang-orang dari World Spirit Guild juga tidak berani bersikap tidak sopan. Jadi hari ini adalah pertempuran besar yang terjadi antara World Spirit Guild dan Jie Clan 100 tahun yang lalu. Tidak heran. Tidak heran begitu banyak jenius berkumpul di sini hari ini. Sepertinya akan ada hal-hal baik yang bisa dilihat hari ini. Namun sayangnya, akan sangat sulit bagi kita untuk sampai ke menara hantu Asura itu. Setelah sekelompok jenius itu pergi, kerumunan itu mulai berdiskusi lagi. Kakak, apa itu hutan bengkok? Dan bagaimana dengan menara hantu Asura? Bagaimana dengan beberapa lantai yang mereka bicarakan? Tanya Chu Feng penasaran. Kau bahkan tidak tahu ini. Ini pertama kalinya kau berada di Provinsi Roh, kan? Pemuda itu menatap Chu Feng dengan aneh. Ya, aku datang dari Provinsi Azure. Chu Feng tersenyum pada orang yang tidak berbahaya itu.
Provinsi Asure, itu masih cukup dekat, tapi bagaimanapun juga, mereka yang bukan dari Provinsi Roh tidak dapat disalahkan karena tidak mengetahui hal ini. Aku akan menceritakannya kepadamu. Ada 3 tahap dalam ujian jubah putih ini. Yang pertama adalah pengendalian formasi roh, dan ujiannya adalah tentang kemampuan mengendalikan formasi roh seseorang. Untuk lulus tahap pertama, kamu hanya perlu bisa menggunakan teknik formasi roh dan tidak sulit untuk lulus. Yang lebih sulit adalah tahap kedua, hutan bengkok. Hutan bengkok adalah formasi besar tersendiri. Tidak ada mekanisme apapun di dalamnya, tetapi kabut di sana sangat tebal dan ujiannya adalah tentang kekuatan pengamatan spiritualis dunia. Selama kamu bisa melewati hutan bengkok, jubah putih roh dunia akan gratis dan bahkan akan ada hadiah. Setiap orang yang melewati tahap itu bisa mendapatkan 1 biji buah roh. Benih buah roh. Benar sekali, itu adalah benih buah roh. Benih buah roh ini adalah hal yang cukup bagus, dapat membuat kekuatan pembentukan roh seseorang menjadi lebih murni dan kekuatan roh mereka menjadi lebih kuat. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah benih dan kekuatan yang dikandungnya terbatas. Jadi, jika mereka mau, mereka dapat memasuki tahap ketiga, yaitu Menara Hantu Asura. Menara Hantu Asura berisi tekanan roh. Tekanan roh dapat mempercepat pertumbuhan benih buah roh. Dari apa yang kudengar, lantai kedua akan menumbuhkan benih buah roh, lantai ketiga akan menumbuhkan cabang dan daun, lantai keempat akan membuatnya berbunga, lantai kelima akan membuatnya berbuah, dan lantai keenam akan mematangkan buah roh. Namun, tekanan roh itu merugikan tubuh manusia sehingga harus ditahan dengan kekuatan roh. Ada persyaratan kekuatan roh yang sangat tinggi. Bukan seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi kualitasnya. Kemauan seseorang. Tekanan roh dapat dikatakan sebagai ujian tentang bakat spiritualis dunia. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang dapat mencapai lantai ke-6 dan mereka yang melangkah ke lantai ke-5 sudah menjadi jenius sejati. Orang itu menjelaskan kepada Chu Feng. Ini sungguh hebat. Chu Feng bersukacita dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hadiah untuk tahap kedua dalam ujian adalah benih buah roh yang dia inginkan. Selama dia pergi ke Menara Hantu Asura, dia bisa membiarkan benih itu tumbuh. Dia hanya perlu melangkah ke lantai 6 agar benih itu tumbuh dan menghasilkan buah yang matang. Yang juga berarti bahwa Chu Feng dapat menyelamatkan Egi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, nama Menara Hantu Asura membuat Chu Feng berpikir. Dia ingat dengan jelas ketika Egi menunjukkan kekuatan khususnya, dia menyebutkan kata Asura.